Halo, nama saya Dogede Indra Putra. Saya dari kampus Universitas Primakara. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai IT Risk Management. Sebenarnya aku pribadi pengennya ngomong SOP. Jadi kita tuh bakal ngomongin SOP, entah gimana proses pembuatannya, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana berbagai macam proses SOP itu terjadi intinya. Cuman bukan berarti IT Risk Management itu merupakan SOP. Makanya bakal kita bedah lebih lanjut ke depannya. Oke, next, sorry. Oke, pertama, kalau udah teman-teman dengerin tadi, ada yang namanya IT Risk Management. Risk, kalau di bahasa Indo, itu merupakan risiko. Menurut KBBI, risiko itu apa? Nah, risiko itu akibat yang kurang menyenangkan, terus bisa dikatakan ya merugikan ya, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ya. Terus resiko di bidang IT itu kayak gimana? Kalau tadi resiko secara general dan sekarang resiko di bidang IT. Di bidang IT sendiri ini merujuk pada potensi ancaman yang dapat memengaruhi keamanan, integritas, ketersediaan, kerahasiaan, sistem informasi. Jadi dia ini lebih ke nyerang bagian-bagian IT teman-teman. Kalau risiko di bidang IT kayak tadi mungkin teman-teman udah sering lihat ya bocor data lah. Ya karena kita tinggal di Indonesia kayaknya nggak bukannya kita nggak tahu, udah sering terjadi sama data kita. Lalu risiko ini juga dapat disebabkan oleh ancaman internal maupun eksternal, teknologi baru dan kesalahan manusia. Kalau di negara kita mungkin lebih banyak terjadi karena kesalahan internal teman-teman. Passwordnya admin 1234. Jadi bukan salah kalian biasanya kalau data di Indonesia tuh bocor. Terus ya dampaknya mencakup kerugian finansial ya biasanya. Terus reputasi, udah tahu ya kan reputasi gitu. Dan operasional bagi organisasi. Ya, kayak kemarin tuh data nasional tuh kan bocor, kena ransomware ya kan yang kemarin. Terus nggak ke backup sampai hackernya tuh kasihan sama kita. Ya ini yang terjadi ya operasional bagi organisasi. Ini source-nya dari mana penjelasannya? Ini itu source-nya NIST. Tapi nggak aku jelasin dulu ini NIST itu apa. Kita lihat deh risiko-risikonya di bidang IT. Nah, risiko-risiko di bidang IT itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu adalah risiko keamanan informasi. Udah umum ya, tadi udah aku bilang ada salah satunya. Risiko keamanan informasi ini dapat teman-teman bagi jadi dua berdasarkan NIST. Sebenarnya ada banyak ya pembagian risiko keamanan informasi ini. Cuman aku ambil dua aja. Pertama itu kerentanan pada sistem. Kerentanan pada sistem ini lebih ke arah ke dimana celah pada perangkat lunak atau perangkat kelas ya. Bahkan konfigurasi sistem yang dapat dieksploitasi. Biasanya kalau kita di sisi programmer tuh serangan XSS, DDoS kayak gitu bikin sistemnya down. Ini itu namanya istilahnya kerentanan pada sistem teman-teman. Terus ada serangan cyber. Kayak tadi ya aku bilang ya memang di attack mereka gitu loh. Serangan seperti ransomware, phishing, malware, dan DDoS bikin servernya down. Dua hal ini itu teman-teman bisa temuin di webnya NIST. Nah nanti kan aku juga ditaruh di deskripsi mengenai NIST ini apa. Jadi teman-teman bisa klik linknya nanti bakal ngarah tuh ke dokumen-dokumen NIST ini. Yang pertama itu dari SP 800-30. Lalu yang kedua itu NIST Cyber Security Framework, CSF. Ini bisa teman-teman baca, nanti lebih dalamnya bisa dapat dari sana. Terus ada risiko privasi. Risiko privasi ini lebih ngarah ke kebocoran data dan pelanggaran regulasi. Risiko privasi ini kalau kita ya udah biasa ya ngerasain ini kayak nggak apa ya aku bilang di negara kita tercinta kebocoran data tuh bukanlah hal yang biasa. Lebih ke kayak udah kadung gitu. udah terjadi ya udah gitu loh. Kita juga nggak berekspektasi data kita aman kan dari dulu. Oh nggak banyak yang ngupload KTP di sosial medianya. Terus di apa namanya tuh di sosmednya tuh banyak tuh bio-bionya langsung ada tanggal lahir, nama ibu di sini guys. Gila gitu, alamat di sini sana. Ya pada dasarnya di kita memang agak kurang di sini. Tapi ya menurut NIST ya kan SP 80122 resiko ini tuh terungkapnya informasi sensitif yang disebabkan oleh serangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perlindungan data.
Ya undang-undang perlindungan data kan baru-baru ini udah ada di Indonesia ya kan, ya karena nggak patuh dari itu sebenarnya kita. Dan kita juga sih yang salah gitu loh, jangan nyalahin pemerintah aja gitu kalau data kalian bocor. Terus ada risiko operasional IT. Risiko operasional IT ini lebih ke ya kayak risiko-risiko kayak down system. Jadi kita agak nerapin rate limit, eh, web kita tuh down gitu. Terus ada kesalahan konfigurasi. Kesalahan konfigurasi ini kayak kemarin nggak ke backup. Terus webnya datanya hilang. Stres ya kan, nggak bisa. Terus ada yang kedua, yang ketiga tuh ketergantungan pada infrastruktur usang. Make Windows di server. jangan guys. Jadi bagusnya tuh pakai Linux yang konfigurasinya udah bagus. Ya kita di IT itu ngarahnya lebih ke sana. Jadi aku gak bakal umum ya di sini. Jadi lebih ke menjurus lah. Terus di sini tuh lebih ke ketersediaan sistem ya, dan kesalahan dalam mengatur sistem. Ketergantungan pada infrastruktur usang. Nah, ini tuh ada di tulisan NIST SP 800-53 revisi kelima. Teman-teman bisa baca nanti ya ini apaan gitu. Nanti aku kasih, bisa diklik di sini ada linknya. Terus ada resiko vendor dan pihak ketiga. Buat resiko vendor ini ya lebih ke istilahnya kita make punya orang yang nggak bagus gitu sistemnya. Atau ya dari merekanya mengisi virus. Jadi emang dari sananya nggak bagus gitu loh. Jadi misalnya kalian menginstal sebuah framework ya, entah itu frameworknya PHP, frameworknya Node.js, emang di sananya ada virusnya. Itu yang bermasalah kadang. Jadi kita nggak tahu gitu loh. Kalau teman-teman nerapinnya di SDLC ya kan, di software development lifecycle, nah salah prosesnya karena nggak ada SOP aturan frameworknya harus diapain dulu, dilihat dulu gitu kan, dalamannya ada virus atau enggak. Nah biasanya karena ini tuh ya sama down system dan kesalahan konfigurasi, terus ketergantungan pada infrastruktur dan lain-lain. Ini sebenarnya ini masih satu bagian lah sama yang di atasnya. Nah biasanya penggunaan layanan pihak ketiga yang tidak aman atau tidak memadai. Ancaman yang berasal dari kerentanan dalam pemasoknya. Ini tuh ada di NIST SP 800-161 revisi pertama teman-teman. Nanti teman-teman baca. Ya kurang lebih kalau kita secara developer mungkin nggak ngerasain hal ini karena ya di Indonesia kurang ya emang kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah mulai masuk ke ranah kerja ya, udah mulai interview, banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti interview ini, aku pernah ngalamin dulu. Jadi ketika teman-teman interview dimintain install ya framework Node.js gitu kan, habis teman-teman NPMI gitu, ternyata di framework itu ada virusnya, jadi bisa diakses tuh isi-isian komputer teman-teman. Ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati tuh resiko vendor dan pihak ketiga ini. Ini perlu diperhatiin. Jadi teman-teman nggak mungkin yang udah tahu ya kayak Tokped, Bukalapak di Indo itu mereka bikin framework mereka sendiri. Kalau Tokopedia kan React-nya tuh ya mereka ngemut sendiri React-nya. Mungkin React lama dipakai yang udah di apa namanya sama mereka dianalisa ya sama mereka dari ke dalam-dalamannya, di mode sama mereka dibikin sendiri, dan mereka udah gak pakai React yang update gitu. Jadi mereka punya mode-nya sendiri. Ya kurang lebih kayak gitu. Tadi aku ngomongin NIST apa sih NIST gitu loh kan. Nista kalau di Indonesia. Ya kalau isiin A ya, cuman kita gak boleh ngejokes tentang hal itu karena NIST sendiri itu merupakan National Institute of Standard and Technology. Namanya keren banget, serius. Aku aja pernah baca namanya, ini gila namanya. Bagus sekali namanya. Nah, NIST itu sebenarnya sebuah lembaga atau organisasi yang pusatnya tuh ada di Amerika. Jauh, bukan Indonesia. Gak mungkin Indonesia punya kayak ginian kayaknya. Mungkin nanti, tapi sekarang kayaknya enggak dulu. Kita sebenarnya ada BSSN ya, lembaga di Indo yang cukup bagus sebenarnya. Nah, ini tuh ngapain sebenarnya NIST ini? Mereka tuh ada di bawah Departemen Perdagangan yang bertugas mengembangkan standar ya. Nih standar nih pedoman dan teknologi untuk meningkatkan inovasi, keamanan, dan daya saing industri serta organisasi di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya aturan biasa lah ya, yang di Amerika tuh ngatur dunia biasanya guys. Cuman aku gak mau ngarahin ke politik, tapi kita belajarnya dari sana. Jadi ini tuh udah standar yang mereka bikin, mereka yang pelajari ya kan, terus mereka yang ngasih nih.
Ini terapin ini, aku jamin kayak gitu. Dan memang benar kalau diterapin hal dari ini sih bakal ya impactnya luar biasa sekali teman-teman untuk sebuah organisasi. Nah, cukup untuk NIST-nya. Kita bakal ngomongin apa itu IT Risk Management. Ya, topik kita hari ini. Apa itu IT Risk Management? Nah, menurut NIST, proses sistematis untuk identification ya, menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Jadi mereka nih lebih ke ngasih kalian tuh metode-metode ya, step-step, rules, kayak ya segala macam yang berhubungan kayak SOP ya. Ini sebenarnya SOP gitu. Cuman lebih keren aja mereka nyebutnya. Aku lebih senang nyebutnya SOP. Tapi kalian pentafsiran tiap orang mungkin beda-beda. Ya kalau diikutin, organisasi ini bisa aman untuk masalah ya security seperti ini. Terus fokusnya adalah melindungi kerahasiaan dan integritas dan ketersediaan informasi untuk memastikan kelangsungan operasional sebuah organisasi. Jadi ya penting banget ya kalau kalian nanti punya startup yang geraknya di bidang digital, gak tahu NIST, gak tahu gimana caranya memanage resiko di perusahaan kalian, meninggal guys. Ya, kita bakal ngomongin lebih lanjut ya mengenai NIST ini. Jadi NIST ini punya dia tuh punya framework yang bisa teman-teman ikutin, bisa teman-teman jalanin. Jadi di NIST 800 ini yang ada di atasnya ini, 800 strip 37 revisi kedua ya, yang berjudul Risk Management Framework for Information System and Organization a System Life Cycle Approach for Security and Privacy. Panjang, ya aku juga malas bacanya sih sebenarnya, tapi isinya ini bagus. Teman-teman bisa akses ini kalau di sini cari aja di Google ya mengenai ini SSL 837 revisi kedua, nanti teman-teman bisa baca isian dalamnya. Intinya mereka ngapain gitu loh. Jadi ada jadi di dalamnya itu berisikan step-step. Ya, ada 7 kurang lebih yang aku dapetin ya pada framework ini. Jadi 7 step of NIST framework ini apa ya? Pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko dalam sistem informasi yang diuraikan oleh NIST. RMF ini tuh ya mengintegrasikan keamanan privasi dan manajemen risiko ke dalam siklus pengembangan sistem. Jadi mereka tuh implement proses-proses ini ke SDLC. Jadi SDLC ya biasanya kita kan nyebutnya Software Development Life Cycle. Dengan adanya RMF-nya NIST ini, jadi SDLC-nya tuh lebih sempurna. Jadi bisa aman ya proses pengembangan sistem kita. Proses-prosesnya tuh ada prepare ya. Terus ada categorize, select, implement, assess, authorize, and monitor. Ada 7. Nah, tujuannya buat apa? Ya, ini tuh didesain ya untuk membantu organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi risikonya kayak tadi ya, kayak penjelasan yang udah aku bilang. Terus menerapkan kontrol ya pada sistem tersebut. Ketiga, itu untuk terus monitoring, continuously monitor and respond to charge, to change. Ya, kalian mau nerapin apa, responnya mau kayak gimana, nah itu ada dikasih teman-teman sama NIST. Terus achieve compliance and standards like FISMA ya, Federal Information Security Management. Kita gak bakal bahas ini terlalu panjang ya FISMA ini, tapi teman-teman bisa cari, aku juga udah baca tadi ya. Jadinya pokoknya mereka tuh kayak tempat yang ngatur permasalahan security lah. Bisa dibaca lah nanti. Tapi bukan kayak penjelasan aku tadi sih secara dapatnya gitu loh. Bisa dibaca lebih lanjut sih. Jadi teman-teman search aja FISMA di Google. Nah, lanjut. Aku mau jelasin setiap stepnya. Tapi kita pasti males dengerinya kalau tanpa penjelasan yang gampang dimengerti. Atau langsung aja ke studi kasus. Nah, aku lebih senang menjelaskan 7 hal tersebut langsung kayak kita nyeritain sebuah studi kasus.
Nah, studi kasus yang bakal aku ambil untuk menjelaskan 7 bagian tadi, 7 bagian frameworknya, itu yang itu make kebocoran data Electronic Health Alert Card, hacknya Indonesia ya. Kementerian Kesehatan kita tercinta pada tahun 2021. Itu aplikasi, ya mungkin kalau teman-teman tahu ya, untuk pelacakan COVID-19 ini pernah bocor di Indo, kalau teman-teman mau tahu. Terus data pribadi itu ya, udah dijual-jual lah di sana. Ada nama gitu pasien-pasien COVID, ada nomor KTP-nya, dan ada informasi kesehatan. Sekitar 1,3 juta pengguna Indonesia dilaporkan terekspos akibat kelemahan pada konfigurasi server. Jadi hacker ini bisa nge-share server. Kita bakal belajar dari sini ya apa yang bisa dilakukan. Jadi 7 step itu bakal kita omongin. Nah, step yang pertama ini untuk sebenarnya ini bukan menanggulangi ya, tapi pencegahan yang kita lakukan. Nah, step pertama itu prepare. Prepare yang pertama itu membangun fondasi yang kuat. Prepare ini buat apa ya? Membangun fondasi yang kuat untuk mengelola risiko melalui satu, organization context, terus prepare stakeholder. Yang satu tuh prepare organization konteksnya, kedua prepare stakeholdernya. Stakeholder itu kayak siapa aja sih yang bertanggung jawab untuk hal-hal ini gitu. Terus kita juga prepare role dan responsibility. Di pertama tuh kita memang mempersiapkan apa aja yang diperluin. Nanti balik ya setelah improvisasi, nanti di akhir prepare lagi kok balik. Jadi memang mutar kayak gitu tadi. Cuman yang pertama, kita di prepare organization content itu lebih ke arah kayak Kementerian Kesehatan dan vendor pengembang aplikasi harus memahami pentingnya manajemen risiko dalam teknologi informasi yang melibatkan data sensitif masyarakat. Jadi organization content ini kita tuh memang di awal tuh mempersiapkan diri, tanemin gitu loh ke alam bawah sadar kalian gitu. Kalau ini data perlu diamanin. Ya, perlu diamanin, perlu di backup. Jadi diaman itu bukan dari hacker aja, dari kalian sendiri tuh perlu diamanin, di backup. Nanti kalau kenapa-napa biar gak kayak kejadian kemarin, walaupun nggak ada hubungannya sama di kasus ini. Jadi tolong data kita amanin. Ini terus nanti bisa disuspend kayaknya nih aku. Nah, terus stakeholdernya siapa aja? Ada Kemenkes. Terus vendor aplikasi, siapa yang bikin aplikasi yang kemarin tuh vendor istilahnya ya. Ya pemerintah kan nggak bisa bikin aplikasi gitu loh. Jadi vendor yang disuruh. Vendornya harus tahu gitu loh, harus ngapain. Terus ada Badan Siber dan Sandi Negara itu BSSN serta masyarakat pengguna. Kalian juga penting nih, jangan sebar-sebarin info kalian gitu loh di sosmed. Masih sering tuh kalau kalian lihat profil-profil orang-orang yang disebarin tuh alamatnya siapa, yang kayak gitu jangan dilakuin guys. Kalian udah ngagalin proses pertama gitu. Nah, terus role and responsibility. Kemenkes ini role-nya tuh penanggung jawab kebijakan dan pengawasan, ya mereka yang ngawasin ya karena aplikasinya mereka. Terus vendor implementasi, mereka tuh lebih ke proses SDLC-nya, terus bagaimana mereka ngebuat aplikasinya biar aman ya kan. Terus BSSN itu dukungan keamanan siber dan evaluasi independen, nanti mereka tuh yang monitor harusnya. Nah, lanjut. Kedua, kita tuh kategoris, lebih ke mengkategorikan ya, menentukan tingkat dampak resiko berdasarkan data yang terlibat. Oke. Data impact level ya, karena kejadiannya udah terjadi, jadi kita dapat data impact level berdasarkan standar FIPS, Federal Information Processing Standard. Nanti teman-teman kalau ini klik ini bisa, nanti teman-teman kalian klik ini nanti kelihatan tuh standar-standarnya. FIPS 199 tuh nyatain kalau informasi yang bocor memiliki dampak tinggi karena melibatkan data pribadi sensitif yang dapat mempengaruhi privasi pengguna. Contoh datanya itu ada di kanan ini. Jadi kebocoran data pada HEC dikategorikan sebagai dampak tinggi karena melibatkan data pribadi yang sensitif, nama lengkap. Jadi nggak ke enkrip. Oke, nanti kita omongin ini, tapi nama lengkap ya berkeplek ditaruh di sana. Terus nomor identitas KTP. Ya kalau kalian nggak tahu kan, kemarin ada kejadian ada warga negara asing punya usaha ya kan di Indonesia. Itu dapat izin karena pakai KTP
yang bocor-bocor ini ya, tapi ini kita nggak bakal bahas lebih lanjut, cuman kayak gitu dipakai teman-teman. Kejahatan bisa kayak gitu, jadi gak cuma dipakai untuk kejahatan siber gitu loh, bisa dipakai untuk kejahatan yang iya merusak nama kalian mungkin. Terus ya data kesehatan ya, jadi ketahuan kalau kalian punya IP tuh ketahuan di sana tuh. Ya intinya bahaya banget kalau bocor gitu loh, makanya perlu dikategorikan ya. Kategorinya udah high nih, bahaya banget nih kalau bocor gitu loh. Kalau bocor minimal ya ke encrypt biar susah dibaca sama hackernya ya. Terus kategori kita juga perlu mengkategorikan sistem karakteristiknya. Sistem karakteristik ini lebih ke kategori kayak aplikasi berbasis cloud dengan akses publik untuk pengguna. Jadi kan itu tuh emang akses publik untuk pengguna gitu ya, emang kalian bisa baca. Cuman beberapa datanya tuh kan memang kayak nomor identitas KTP tuh kan nggak plak-tiplak ditulis di webnya gitu. Harusnya di encrypt juga gitu, entah di database atau pas nampilin mungkin bintang-bintang seperti apa, atau bahkan nggak ditampilin nomor KTP guys. Nah, terus ada konfigurasi server yang tidak aman dan kurangnya enkripsi data. Ya, emang inilah yang terjadi gitu loh. Datanya benar-benar plak-tiplak gitu loh. Nggak ada di encrypt lah. Terus benar-benar konfigurasi servernya kalian tahu sendiri. Standar konfigurasi server kita tuh kayak gimana. Emang kocak dikit ya kan. Nah, di kategori ini hasil akhirnya tuh biasanya berbentuk dokumen. Ya, perlu didokumentasikan lah. Jadi kita tuh menyusun dokumen ya, membuat dokumen kategorisasi resiko untuk mengidentifikasi data dan sistem berdasarkan. Jadi ada 3 nih. Kerahasiaannya, integritasnya, terus ketersediaannya. Maksud kerahasiaan ini data mana yang perlu dirahasiain, tingkat seperti apa, integritas data itu kayak gimana. Ketersediaannya tuh bakalan ya nentuin yang mana yang bisa diliatin. Ya, jadi kalau nama, mungkin kalau nama lengkap ya ditunjukin mungkin satu nama depannya, terus yang akhirnya mungkin nggak bisa, atau nama belakangnya aja, tengah aja tuh di di enkripsi, jadi nggak semua, biar bisa di search ya. Mungkin kalau memang ada keperluan search di field itu, di kolom itu, kita sepakatnya ngomongnya kalau memang kita nggak bisa nih nge-encrypt, ya jangan encrypt semuanya gitu loh, encrypt setengahnya aja, tapi jangan plek-tiplek juga tunjukin nama gue di sana gitu loh. Ya. Nah, dokumentasi ini menjadi dasar untuk menentukan kontrol keamanan yang akan diterapin. Nah, jadi dari dokumen-dokumen udah kelihatan tuh yang mana yang bahaya dari komen itu, yang mana yang bisa dikasih ke publik, ya kan? Yang mana yang emang kalau di datanya amit-amit nih bocor, biar nggak dibaca langsung. Nah, makanya tuh perlu diurusin. Bikinin dokumen SOP ya kan, kurang lebih sama. Nah, ketika kita tuh milih ya kurang lebih, itu kita milih kontrol keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko berdasarkan dampak risiko yang telah dikategorikan ya. Jadi kita ini milih kontrol keamanan ya di ketiga ini. Kalau teman-teman baca, jadi ini agak ketutupan ya. Nanti kan teman-teman bisa lihat ya kan slide-nya langsung. Ini karena aku harus ada kelihatan mukanya. Ya, ini STSP 800-53 revisi kelima. Tadi udah ada ya sebenarnya sebelumnya, di slide-slide sebelumnya. Teman-teman kalau klik ini nanti ngarah ke sana kok. Bisa teman-teman baca sendiri. Pertama ada security control ya, kontrol keamanan. Kontrol keamanan ini kurang lebih ada 4. Mungkin posisinya memang aku agak seperti ini biar pas aja satu slide biar enak juga ya aku ngejelasinnya. Pertama itu adalah AC access control. AC ini itu membatasi akses ke sistem berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Jadi ini kayak role base gitu loh. Kalau kita ngomongin ya, kalau kalian juga orang IT, role base ya, role base app. Jadi kalau admin nggak bisa ngakses ini. Kalau supervisor aksesnya ini aja. Kalau member aksesnya yang ini aja ke datanya ya. Kayak gitu tuh perlu diterapin. Terus menggunakan role based access control RBAC untuk memastikan hanya pengguna yang terotorisasi tertentu yang dapat mengakses data sensitif. Contohnya hanya administrator yang dapat mengubah konfigurasi server. Nggak cuma itu ya, mungkin ya kalau mereka admin, encryptnya bisa kebuka. Cuman sementara. Ya, jadi bukan plak-ketiplak dikasih dari database, terus baru di-encrypt di front end, nggak. Jadi di-encryptnya itu emang dari DB-nya. Masuk ke front end, nah di front end itu baru ditampilkan karena di admin. Dan itu perlu ke BE dulu sih saranku. Jadi dari BE-nya baru ngerespon. Jadi bukan di front end tuh unencrypt-nya gitu. Decrypt-nya istilahnya, bukan unencrypt ya. Kedua audit dan accountability ya.
Audit dan accountability ini lebih ke kita tuh ngerekam log aktivitas ya pengguna untuk memastikan transparansi dan deteksi insiden keamanan. Jadi ya log siapa yang login, lokasinya di mana itu ditulis. Jadi ketahuan tuh kok siapa yang pakai aplikasinya. Kalau aplikasi yang ada hubungan data ini biasanya teman-teman kalau di company gede itu kalian nggak bisa matiin location. Jadi beneran harus kelihatan lokasi siapa yang akses dan di mana teman-teman. Bahkan beberapa kali aplikasinya kadang mutu kalian gitu. Kalau aplikasi company gede ya, setahu aku pernah bikin dulu soalnya. Terus ya isinya tuh paling menyimpan log akses pengguna untuk memantau upaya akses yang mencurigakan. Terus ada memperlakukan penghapusan log sesuai dengan kebijakan retensi data ya, memang perlu ada ya dua role ini gitu. Ketiga itu kita lanjutin ketiga, ada System dan Communication Protection (SC). Nah, pada SC ini ya lebih ke bidang ya melindungi data selama penyimpanan dan transmisi. Ya kayak aku bilang tadi. Jadi datanya di encrypt menggunakan enkripsi AES256. Mungkin ada banyak ya enkripsi di luar sana. Kalian bisa milih yang mana yang terbaru, yang paling bagus ya pilih tuh. JWT kan banyak ya kan, bisa teman-teman baca tuh di JWT. Ini teman-teman juga harus nerapin protokol SSL. Ini malah TTPS, jangan HTTP. Kadang ada nembak localhost juga ya kan di negeri kita tercinta ini. Jadi jangan dilakuin, apalagi itu di pemerintah. Ingat, jangan dilakuin. Aku ingetin untuk koneksi jaringan nyaman ya tentu aja. Keempat dan terakhir, sebenarnya kayaknya ada lebih, cuman aku skip tadi mungkin bacanya, cuman aku nemunya 4. Itu configuration management ya, CM. Ini yang keempat nih, memastikan konfigurasi sistem tetap aman dan diperbaharui. Jadi ini lebih ke meninjau konfigurasi server cloud secara berkala sih. Jadi kalian tuh ngawasin cloudnya. Kalau udah pakai AWS kadang ya agak aman sih. Cuman di Indo tuh menolak ya naruh data di Singapura ataupun di Amerika. Ditaruh di Indo lebih bahaya. Aku pribadi tuh lebih nyaman naruh KTP aku di Steam sih. Nah guys, nah. Oke, kita bercanda sedikit biar tidak terlalu tegang. Terus kita tuh ya pada bagian keempat nih memastikan bahwa hanya perangkat lunak dengan izin yang diperolehkan diinstal. Tahu sendiri ya kan di Indo udah nggak 1 atau 2 kali ya kan, karena program software bajakan jadinya barabe ya. Ya jadi configuration management ini lebih ke gimana kita ngurusin konfigurasinya ya guys ya. Konfigurasi server, konfigurasi gimana kita tuh nerapin rule-nya yang seperti itu ya ada di CM ini. Ya, terus pada bagian select ini kita tuh perlu memilih policy agreement ya. Milih penyelarasan kebijakan. Kalau di Indo kita sebenarnya udah punya. Itu terbitnya pada tahun 2019. Kita tuh punya penyesuaian kontrol keamanan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia seperti peraturan pemerintah ya PP nomor 71 ya. Dibuatnya tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PSTE. Ini udah ada tulisannya teman-teman. Aku gak bakal bahas ini lebih lanjut karena ya kelompok lainnya bakal bahas. Kebijakan ini tuh mengatur pelindungan data elektronik yang mencakup kewajiban untuk menjaga keamanan informasi selama pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi. Kayaknya karena ini tuh kita bisa tuntut pemerintah deh kemarin. Tanda guys, panjang kejadiannya. Intinya pada tahap ketiga yang select ini, pemerintah tuh diharapin ngelakuin security control keamanan, terus memilih polisi alignment juga. Udah diterapin? Enggak tahu. Tanya mereka. Bukan aku yang urus. Yang keempat, ya tentu aja abis kita milih, terapin. Jangan dipilih aja, terapin. Ya. Kalau yang 4 nih implement, kita tuh nerapin kontrol keamanan yang telah dipilih untuk mengurangi risiko terhadap sistem. Itu ada 2 juga. Yang pertama, technical implementation. Technical implementation ini ya lebih ke kayak tadi. Jadi terapin enkripsi datanya. Kalau database-nya itu ya penting-penting datanya kan kayak email, nomor telepon, nama lengkap, KTP, nomor KTP ya kan. Itu ya di encrypt lah di DB-nya. Kalau amit-amit ya kan kepaling nih, dicuri DB-nya, berhasil tuh ke ekstrak DB-nya, diambil sama hacker. Soalnya dia tuh perlu more step gitu loh buat nge-decrypt itu, atau mungkin hash. Tapi hash agak susah ya kan buat nebak lagi. Itu biasanya hash untuk password. Kalau enkripsi kan ya emang kalau buat ngamanin data ya pada dasarnya. 2, ada firewall dan intrusion prevention system IPS. Ini bukan layar ya.
Jadi itu tuh lebih menerapkan firewall untuk membatasi lalu lintas yang mencurigakan dan sistem penjagaan intrusi untuk mendeteksi menghentikan aktivitas berbahaya. Ya, kalau teman-teman ya, udah ngerti DNS, setup firewallnya, nah ini penting kalau untuk komputer server teman-teman. Aku gak bakal bahas, aku bakal bahas karena itu jauh banget, kejauhan, kadang bahasanya. Waktunya juga mungkin bakal lama, mungkin 2 jam aku bakal ceritain IPS ini aja ya kan, ceritain firewall. Lanjut, 3 SSL dan TLS untuk koneksi aman. HTTPS lah minimal, jangan HTTP guys. Kata-kata hari ini. Menggunakan protokol SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi jaringan dari penyerangan dan manipulasi data. Biar gak diintrap gitu loh proses kalian, dikirim data yang salah, diintrap, diambil datanya, nggak sampai di suatu bagian. Ya, terapin gitu SSL, TLS, minimal HTTPS. Quote hari ini. Keempat tuh pengaman server cloud. Ya, kayak aku bilang tadi, cloud kalian diamanin, isi antivirus lah minimal yang bagus. Atau jangan pakai Windows deh, pakai aja Linux. Memang Linux lebih sedikit virusnya, tapi ya tetap aja isi antivirus yang bagus gitu loh. Biar enggak kejadian kayak negeri kita tercinta ini. Ya, pengaman server ini dapat dilakuin ya kayak ada 3 ya. Salah satunya itu pembaruan rutin pada sistem operasi, terus implementasi kontrol akses berbasis identitas IAM. Kayak aku bilang tuh, misalnya informasi kontrol akses tuh kayak sidik jari gitu, jadi gak sembarang orang bisa ngakses gitu. Pengaman server cloud ini misalnya kalau di Indo pun ya, kalau nggak cuman dari sistemnya aja teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar ya, Lenovo itu nggak ngizinin sembarang orang masuk ke lokasi servernya. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ngawur sana. Teman-teman bakal dicek ada flash disk nggak, ada HP nggak, ada SD card nggak di bagian tubuh teman-teman. Kalau ada tuh nggak bisa masuk teman-teman. Nggak boleh bawa tas kalau masuk ke cloud servernya, bener-bener kosongan, keluarnya juga kosongan. Dan orang yang itu diawasin kalau teman-teman masuk ke sana ya. Makanya nih, implementasi kontrol akses berbasis identitas ini penting banget sebenarnya. Dan gak cuma diterapin di sistem ya, di real life juga perlu diterapin secara eksternal. Terus ada pencadangan data secara berkala. Ya kita nggak dilakuin, jadi tolong dilakuin kalau teman-teman nanti punya startup, lakukanlah backup data. Nanti hilang datanya, ngemis lagi kayak hacker ya kan. Anjay, maaf. 4 implement ya, masih pada implement kita tuh perlu dokumentasi. Ya semuanya tuh perlu dokumen teman-teman. Biar bisa menetapkan SOP-nya. Minimal kayak gimana sih. Nah itu diomongin dengan dokumen ini gitu loh. Mendokumentasikan semua kontrol keamanan yang diterapkan untuk keperluan audit dan pemantauan. Ya kita kayaknya nggak ada pemantauan aja, paling diaudit aja ya kan di kita. Pertama ada security plan ya, SP. Itu nanti ya pemerintah ya di aplikasi EHC kemarin itu mendokumentasikan rincian kontrol keamanan yang diterapkan, termasuk metode enkripsinya kayak gimana, kebijakan backup datanya kayak gimana, ke backup kemana aja, yang mana yang harus di backup pertama, backupan data yang sering diakses atau yang sangatlah penting bakal ditaruh di mana, boleh ditaruh di server Amerika apa enggak, yang kayak gitu itu ditentuin di sini. Terus ada tindakan mitigasi insiden. Tindakan mitigasi insiden ini kayak kita udah prepare kalau kejadian apa kita mau ngapain gitu lah. Ya. Terus ada backup dan disaster recovery. Ya, jadi data COVID-nya itu udah di backup. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah aku bilangin kayak sebelumnya. Menyusun rencana pemulihan bencana untuk memastikan data yang dipulihkan dalam keadaan darurat dan memastikan backup data disimpan secara aman di lokasi terpisah. Ya kurang lebih seperti itu. Apakah udah diterapin di aplikasi COVID kemarin? Iya, pertanyaan buat kita semua. Aku tidak akan membahas lebih lanjut karena video ini bisa disuspend. Ya kurang lebih kita lanjut ke asas. Asasnya apa? Asasnya lebih ke bagian evaluasi. Udah tahap evaluasi, udah diimplement, kita evaluate. Evaluate tuh kontrol keamanan yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengurangi risiko sesuai dengan yang direncanakan. Jadi nanti itu bakal ada 2 tahapan, mungkin lebih. Kalau di NIST aku kurang baca lebih lanjut ya, yang revisi yang tadi. Tapi aku nemunya 2 kesimpulan. Pertama ada testing dan validation, kedua ada security assessment and report (SAR). Template-nya ini kalau teman-teman klik, jadi ada template SAR di sini.
ya kurang lebih kalau teman-teman ikut mata kuliah perantara keamanan sistem digital, biasanya bakal dikasih materi SHR. Nah, bisa belajar di sana. Pertama, testing dan validation ini biasanya kalau kalian punya ya startup atau apa tuh memang kita tuh bayar bug bounty. Jadi memang kita tuh bayar orang buat ngehack website kita, terus dia nge-report, dikasihlah SAR ini gitu loh. Dia kasih dokumen kedua. Jadi tugas orang yang testing dan validasi itu ngetes nanti entah di Pennet, entah di XSS. Jadi sistemnya dites-tes tuh, diajar habis. Dan nggak cuman di sistem, ya kayak aku bilang tadi, ada juga di bagian eksternalnya. Jadi kayak misalnya pasti dia nanya passwordnya udah kayak gimana, udah aman nggak, udah isi A, B, C, dan T, D nggak. Nah kalau kalian bayar orang-orang yang bug bounty ini, kalau misalnya kalau kamu nggak mau nih nyebutin apa ya passwordnya, pasti bakal ditanyain. Karena ya humannya perlu bener dulu sebelum sistemnya bener. Terus ditanya tuh komputernya kayak gimana. Ini kodenya boleh dibawa pulang apa enggak. Nah kayak gitu diurusin sama security teman-teman. Apa ya? Yang bergelut di IT security. Nggak cuman sistemnya, tapi how brainware-nya work itu diawasin. Makanya ini dibilang tuh testing and validation, tapi nggak cuma di sistem. Nah, buat aplikasi COVID kemarin kayaknya kurang di testing dan validasi ini. Jadi kurang lah mereka dalam nerapin hal ini sehingga banyak datanya kena gitu loh. Mereka nggak prepare gitu mengenai yang kedua nih, simulasi serangan cyber. Jadi nggak tahu harus ngapain gitu. Ya data hilang ya hilang gitu. Nggak diterapin. Nah, dari kita belajar di sana, harapannya ya Kementerian Kesehatan nerapin simulasi serangan cyber di sana. Kita balik lanjut. SAR ya, Security Assessment Report-nya ini tuh berupa laporan teman-teman yang mendokumentasikan hasil penilaian sistem di mana ini tuh berisikan kerentan yang ditemukan, efektivitas kontrol yang diterapkan, terus rekomendasi untuk mitigasi risiko lebih lanjut. Di sini tuh biasanya ada levelnya gitu loh, high, medium, and AC gitu. Ada 3 tahapan, tapi dulu ketika aku semester 3 ya bikin SAR untuk web dark translation, aku tuh cuman bikin SAR-nya tuh sampai 5 gitu. Ada 5 tahap, ada 5 level nilai bahayanya sampai mana. Nah jadi itu tuh di SAR ini juga dijelasin gimana caranya benerin gitu kan, fix that problem, how gimana kalian ngereact terhadap permasalahan itu. Makanya itu tuh berisi gitu gambaran lengkap tentang postur keamanan sistem. Ini tuh bakal jadi dasar untuk menentukan apakah sistem layak untuk dioperasikan. Jadi ada tahap ke-6-nya nanti bakal gue jelasin. Nah, kurang lebih, tapi secara garis besar isi SAR itu ringkasan pengujian yang dilakukan. Jadi nanti tuh Kemenkes itu bakal dapat ringkasan pengujiannya. Apa aja sih yang dilakukan, dan tiap pengujian tuh ada penjelasannya biasanya. Terus daftar temuannya apa aja, vulnerability-nya seperti apa, levelnya seperti apa itu ada. Terus itu ada juga dijelasin gimana sih cara memperbaikinya. Mungkin dihilangin bagian ini atau bagian kayak yang belum ke encrypt diminta untuk mengencrypt. Nah, terus ada penilaian resikonya, residual yang kayak gue bilang tadi itu ada 4 atau 5 step gitu. Kurang lebih seperti itu di tahap ke-5. Nah, tahap ke-6 otorisasi. Nah, otorisasi ini itu lebih ke kayak BSN tuh nanti ya, kalau berdasarkan di kasus biasanya kan ada organisasi ya yang bertugas di otorisasi ini. Kalau di kita itu BSSN nantinya yang memberikan keputusan formal tentang apakah sistem dapat dioperasikan berdasarkan tingkat risiko yang diterima. Jadi bukan berarti nanti itu memang ada risikonya, setiap sistem tuh memiliki risikonya teman-teman. Makanya kita nerapin IT risk management. Jadi gak cuman ngenolin risikonya, enggak gitu loh. Segala macam sistem tuh bisa diterobos, bisa dihancurin, bisa di break, bisa pasti ada caranya buat ngurusin gitu. Kalau Facebook mungkin database-nya kan aman tuh, tapi gimana cara mereka tuh dapatin data-data banyak orang di Facebook, di mining datanya ternyata teman-teman. Jadi diakses setiap akun, terus dibaca entah nama, entah itu alamat, dicariin tuh, nah terus dicatat. Jadi nggak langsung akses DB, ada banyak cara ya kan. Nah makanya di level authorize ini ada keputusannya, ini aplikasi udah boleh jalan atau enggak gitu. Nah
Auto resist sendiri itu bakal dibagi jadi 2 ya. Berdasarkan NIST juga nih semuanya ada 7 frameworknya ini berdasarkan NIST yang gue baca. Itu pertama risk posture evaluation, jadi evaluasi postur resikonya ya. Lebih ke nanti BSN itu berperan sebagai lembaga independen yang mengevaluasi sistem informasi milik pemerintah atau organisasi yang berkaitan dengan data publik. Jadi BSN ini bakal ngeliat tuh dievaluasi database-nya kayak gimana. Udah nggak data-data yang nggak di-encrypt tuh ya beneran nggak udah di-encrypt gitu. Yang perlu di-encrypt. Data-data yang mungkin nanti bisa menjadi bumerang ya buat masyarakatnya sendiri, diamanin. Yang kayak gitu tuh dilakuin nanti dievaluasi sama BSSN. Nah, misalnya tuh kayak risiko yang tersisa setelah kontrol diterapin, ada hasil security assessment SAR yang mencakup kelemahan yang ditemuin dan kontrol yang telah diterapin. Terakhir, keselarasan dengan peraturan nasional. Jadi kan kita udah ada aturannya tuh sekarang di Indonesia. Nah, itu paling nyocokin aja nih yang mana yang udah sesuai dengan aturan PP nomor 71 tahun 2019. Ya. Terus yang nomor kedua itu authorization to operate. Jadi nanti bakal ada 2 kemungkinan kan dari risk posture evaluation itu yang di atasnya. Yang pertama ada authorization to operate, yang kedua ada DOA, denial of authorization. Jadi kalau dia yang authorized to operate bisa rilis. Kalau DOA misalnya banyak nih nilainya jelek semua. Ya dari hasil SAR-nya tuh bahaya nih kalau dilepas data pengguna bisa bocor. Ya gak jadi dilepas gitu loh. Denial of authorization. Nah, di bagian kedua ini lebih ke izin formal diberikan pada sistem untuk beroperasi jika resiko residual dianggap dapat diterima. Jadi risikonya tuh aman lah. Kalaupun mereka mining tuh agak susah, dan yang ke mining tuh bukan data-data yang sensitif kayak nomor KTP, emailnya mereka, nomor telepon ya. Terus sistem memenuhi semua standar keamanan yang relevan. Ya aku bilang tadi, kalau udah standar nyaman baru dilepas. Di Indo mungkin kurangnya kayak gini, jadi banyak sistemnya yang ke-break ya kan, kena hack. Jadi dokumennya itu bakal dokumen to operate itu menjadi bukti bahwa sistem telah dinilai secara menyeluruh. Ya, kita mungkin ini hanya formalitas ya, karena berkali-kali data kita bocor dan ya kurangnya gimana cara mengatasi hal tersebut, ataupun gimana caranya setelah ke hack, gimana menanggulanginya habis itu yang kurang dikit lah. Kita belajar ya di sini bareng-bareng. Aku tidak menghujat pemerintah kita, tidak menyalahkan pemerintah kita, tapi kita mari belajar bareng guys. Ya, ketujuh ada monitor. Ini yang terakhir, pemantauan. Tapi nggak yang terakhir, itu tuh cycle teman-teman. Jadi habis dimonitor, tahu gimana masalahnya, nanti balik lagi ke prepare gitu loh. Harus ngapain lagi tuh prepare-nya? Nanti kayak gitu. Jadi muter nih. Kayak SDLC juga gitu. SDLC kan muter juga. Nah, ini muter juga gitu loh. Balik lagi ke satu. Nah, di monitor ini tuh pemantauan ya. Itu sistem tuh bakal dipantau agar tetap aman melalui pemantauan berkelanjutan dan respon terhadap ancaman baru. Wah, jadi dipelajari tuh kalau ada kemungkinan mungkin metode encryptnya udah kuno, udah ada nih metode decryptnya yang lebih cepat. Jadi mereka bisa ngedecrypt dengan gampang ya kan. Bisa dibalikin tuh yang udah kayak ke hash itu bisa kebalik ya kan, jadi benar string yang biasa lagi. Nah, itu disinilah dilihatnya udah ada nggak cara terbarunya, udah ada nggak cara hacker terbarunya. Makanya biasanya bayar bug bounty gitu loh. Salah satunya buat monitor juga sih sebenarnya, bayar bug bounty ya. Jadi monitornya ada 2 ya, kondisinya monitoring, pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan itu nanti tuh BSSN sama Kemenkes tuh bakal memantaunya secara real time ya. Jadi aktivitas mencurigakan, anomali dalam jaringan, potensi serangan cyber itu dideteksi lebih dini dengan proses monitor ini. Toolsnya itu ada SEIM, Security Information and Event Management. Jadi kelihatan di lognya nanti. Ada orang yang ngurus ini teman-teman. Ada orang yang nggak tidur baca ini, nggak tidur. Jadi shiftnya berganti-ganti. Jadi dia ngeliat logs di mana aja orang-orang ngakses ini. Setiap waktu. Kalau misalnya udah mencurigakan, tutup aksesnya seperti itu. Itu ya tugas alat ini tuh mengumpulkan data log dari berbagai sumber, server, aplikasi, perangkat jaringan ya, terus mendeteksi pola anomali dan memberikan peringatan dini. Jadi ada ML-nya ya, jadi dia bisa ngedetek mungkin kejauhan nih orangnya, asal lokasinya.
Ada aplikasi Indonesia diakses sama orang Rusia. Ternyata pejabatnya jalan-jalan. Ya mungkin nggak bolehnya kayak gitu juga gitu. Harus di Indonesia nih, akses data Indonesia. Mungkin seperti itu ya yang kejadian di nomor 2 ini. Terus melacak perilaku pengguna untuk mendeteksi upaya akses yang tidak sah. Lebih ke dilacak sih di mana akses kayak aku bilang tadi. Buka aplikasi. Mungkin nanti itu pemerintah tuh bisa kalau ngebuka sistem adminnya aplikasi-aplikasi Kemenkes itu bakal nampilin lokasi dia ngaksesnya di mana, dan itu nggak bisa disamarin pakai VPN atau di mana. Kalau nggak aktual bakal di report gitu. Nah di sini tuh update dan reporting. Tentu aja ya nggak bakal jauh-jauh dari dokumen. Reporting tuh bakal ngasih dokumen ke ujung-ujungnya nanti. Jadi update dan reporting ini tuh kayak update kontrol keamanan dan pelaporan keamanan. Jadi ada laporannya, ada berkasnya buat dipelajari ke depannya juga gitu. Yang pertama itu ada pembaruan firewall atau IDS or IPS yang tadi. Terus memasang patch keamanan pada perangkat lunak, tentu aja update software penting teman-teman, biar bisa ngamanin dari serangan hacker ya. Terus ada pelaporan keamanan, menyusun laporan tentang status keamanan sistem untuk ditinjau oleh BSSN. Biasanya ini tuh nanti BSSN tuh meninjau gitu loh dari log-log tadi gitu loh. Terus ada laporan mencakup insiden keamanan, pembaruan kontrol, dan rekomendasi perbaikan. Ya kurang lebih di nomor 2 ini tuh laporannya keseluruhan sih tentang permasalahan keamanan. Oke. Nah, sampai di penghujungnya kan. Kesimpulan, kita udah omongin NIST 7 frameworknya sampai capek juga aku bicaranya, dan itu akhirnya. Jadi teman-teman nanti itu bakal ketemu 7 framework NIST untuk memanajemen IT risk management. Nah kesimpulannya itu penerapan NIST pada kasus IHAC ya yang ada di Indonesia dapat membantu memitigasi risiko secara sistematis kayak gue bilang tadi, karena udah kedetek dari awal ya permasalahannya, jadi kita bisa tanggulangi lebih cepat dan terstruktur sehingga organisasi dapat mencegah kebocoran data di masa depan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem TI yang digunakan oleh pemerintah. Ini penting banget teman-teman udah diterapin. Karena ya kalian tahu sendiri, kalau datanya gampang bocor, kepercayaan publik pasti hancur. Ya kurang lebih IT risk management tuh udah aku jelasin keseluruhannya, gimana kalian melakukannya, dampaknya apa aja udah di awal. Terus frameworknya gimana cara ngelakuinnya, di mana tempat kalian bisa dapat infonya ya, dari NIST juga ada linknya. Akhir kata aku ucapkan terima kasih. Saya Dewa Gede Indra Putra, NIM 30, izin pamit. Bye bye.